Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tak lupa kita marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat masih diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan pembelajaran di pertemuan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai globalisasi. Globalisasi yaitu suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Global artinya adalah mendunia. Di sini ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Jadi pada intinya yang dimaksud dengan globalisasi adalah mendunia. Yang selanjutnya ada aspek globalisasi beserta contohnya. Yang pertama ada aspek ekonomi. Di sini pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dan yang selanjutnya aspek politik. Di sini ada contohnya ya. Di era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Contohnya, ada kerjasama politik seperti Uni Eropa. Nah, di sini ada contohnya ya nak ya. Dan yang selanjutnya ada aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dan selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kehadiran perusahaan multinasional. Lalu di sini ada dampak positif dan negatif globalisasi. Jadi, globalisasi itu berdampak pada dua sisi. Yang pertama ada dampak positifnya. Globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Jadi, hampir sama dengan modernisasi ya nak ya. Modernisasi bisa kalian pelajari kembali apa yang dimaksud dengan modernisasi yang kemarin Ibu jelaskan. Bahwa di sini globalisasi adalah mendunia. Dampak positifnya bisa saling berkomunikasi secara mudah antar individu antar negara. Dan yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang selanjutnya, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Yang terakhir, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Ini adalah dampak positif dari globalisasi. Dan yang selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Yang dimaksud budaya masyarakat konsumtif adalah tidak berbeda dengan pemborosan.
Ya, Nak ya. Yang dimaksud konsumtif di sini adalah menggunakan sesuatu dengan secara berlebihan, penggunaan barang atau sesuatu secara berlebihan, yaitu gaya hidup pemborosan. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional, bahasa yang mengglobal, memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Ketika kita berada di era globalisasi saat ini ya, Nak ya. Di situ yang lebih terkenal adalah penggunaan bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang mendunia, di mana di negara-negara lain yang lebih terkenal adalah bahasa Inggris. Yang lebih banyak orang lain pergunakan adalah bahasa Inggris, yaitu bahasa yang mengglobal. Tidak menutup kemungkinan ketika seseorang menggunakan bahasa Inggris, bahasa yang sudah mendunia, itu akan mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa kita sehari-hari yang kita pergunakan. Ya, Nak, dengan contoh kecilnya, anak kecil sekarang misalnya gitu. Anak kecil melakukan suatu kesalahan, pasti orang tuanya sedikit akan menggunakan bahasa Inggris yaitu no misalnya kan. No, nah, atau yes, itu adalah sebagian contoh kecilnya. Sehingga itu dapat menyebabkan kebiasaan dari kecil anak-anak yang kehilangan atau terkikisnya bahasa-bahasa lokal yang kita ajarkan sejak kecil. Bahasa Indonesianya menjadi berkurang karena kita telah melatih anak-anak dari kecil dengan menggunakan bahasa Inggris walaupun hanya no dan yes. Itu sebagai contoh kecilnya. Yang selanjutnya, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Lalu, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Yang terakhir, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari dampak negatif globalisasi. Ya, nah. Yang selanjutnya ada tugas 1. Tugas 1-nya adalah silakan kalian rangkum materi mengenai globalisasi. Bisa kalian cari di internet atau di buku cetak atau dari sumber manapun mengenai materi globalisasi. Yang selanjutnya di sini ada latihan, ada 3 soal, silakan kalian kerjakan setelah kalian rangkum. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Bisa nanti kalian cari apa itu yang dimaksud dengan globalisasi. Yang kedua, mengapa terjadi globalisasi? Nah, bisa kalian nanti jelaskan mengapa terjadi globalisasi. Lalu soal yang ketiga, carilah bukti-bukti globalisasi. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan soal-soal ini secara singkat tetapi mudah dipahami menurut penjelasan kalian masing-masing. Seperti biasanya, silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan melalui ikhlas. Ya. Sementara materi di pertemuan kita kali ini sekian ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Ibu tunggu pengumpulan tugasnya dan Ibu akan mengabsensi sesuai dengan yang mengumpulkan tugas. Silakan dikerjakan paling lambat hari Senin depan.
ya. Sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.